Berjumpa semuanya yang sangat disayangi oleh Kang Yanto. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melesat ke kabut abu-abu dengan dipenuhi kegilaan. Lalu Xiao Yan melakukan pembantaian setelah Xiao Yan menelan 10 pil energi iblis. Di dalam periode waktu ini Xiao Yan telah menghabisi sekitar 10 orang dan Xiao Yan semakin bersemangat. Melihat kebrutalan Xiao Yan, permaisuri pada saat ini tersenyum dan sosoknya tampak benar-benar sangat menyukai Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya Xiao Yan berhadapan dengan seorang langkah kedua keabadian. Ada beberapa sosok yang tergeletak di sekelilingnya dan sosok tersebut seketika menoleh ke arah Xiao Yan yang baru saja sampai. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa tampaknya seorang Dogat sedang mencari kematian. Begitu selesai berbicara sebuah pukulan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mulai meraung ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun menyusut dan 10 pil origin Qi seketika muncul kembali di telapak tangan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu Xiao Yan melemparkannya tanpa henti ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian seteguk kabut merah segera keluar dari mulut Xiao Yan. Begitu Xiao Yan menatap ke arah langkah kedua keabadian, tidak ada rasa takut di mata Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengencangkan tinjunya dan Xiao Yan berniat untuk beradu tinju dengan sosok tersebut. Melihat hal ini sosok tersebut pun seketika meledek bahwa ini sangat menarik. Dirinya ingin melihat bagaimanakah seorang Dogat bisa bersaing dengan makhluk keabadian. Begitu selesai berbicara fondasi ratusan juta origin Qi pada saat ini melonjak dari sosok tersebut. Pukulan yang dilesatkan oleh sosok ini benar-benar sangat kuat dan cukup untuk menghancurkan seorang Dogat biasa. Si pria pada saat ini tersenyum dengan penuh percaya diri karena setidaknya itulah yang pada saat ini dirinya pikirkan. Sementara itu mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegilaan seolah-olah Xiao Yan telah kehilangan akal sehatnya. Xiao Yan telah melahap sekitar 50 pil energi yang telah diperoleh oleh Xiao Yan. Pada saat ini tubuh Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan energi iblis. Xiao Yan pun seketika menggertakkan giginya dan Xiao Yan seketika melonjakkan kekuatannya. Kekuatan spiritual keadaan di kekuatan 6 keinginan seketika digabungkan oleh Xiao Yan, ditambah dengan origin Qi milik Xiao Yan dan berkas 10 api iblis Xiao Yan pada saat ini melesat. Xiao Yan mengeluarkan teknik 7 tinju mengejutkan dan Xiao Yan pada saat ini menyapu lurus. Pukulannya benar-benar mendominasi tanpa adanya gerakan yang mewah. Kedua tinju pada akhirnya bertabrakan dengan keras dan ekspresi keduanya tampak dipenuhi dengan percaya diri. Namun saat berikutnya begitu energi destruktif meledak di antara kedua tinju, tinju Xiao Yan hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya tubuh Xiao Yan terlempar mundur. Seteguk besar darah keluar dari mulut Xiao Yan dan seluruh kerangka tubuh Xiao Yan benar-benar hancur. Organ dalam pada saat ini juga benar-benar berantakan. Kekuatan tinjuk dari seorang tingkat keabadian benar-benar di luar imajinasi dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini gemetar dan bahkan Xiao Yan tidak bisa berdiri dengan tegak. Sementara itu si pria pada saat ini meledek bahwa bocah ini cukup bagus. Dirinya masih memiliki tubuh yang utuh meskipun telah menerima pukulan kuat darinya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tertawa dingin dan bersama dengan hal tersebut api hitam di tubuh Xiao Yan mulai melonjak. Vitalitas yang agung pada saat ini menyapu dari sekeliling termasuk vitalitas dari langkah kedua keabadian. Xiao Yan yang terluka dengan sangat parah pada saat ini seketika mengembalikan vitalitasnya. Tulang yang patah mengeluarkan bunyi klik dan benar-benar kembali ke posisinya semula. Xiao Yan pun perlahan-lahan kembali berdiri dengan tegak. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan Xiao Yan kembali dipenuhi dengan kegilaan. Tubuh Xiao Yan kembali bergerak dengan sayap dewa bela diri yang muncul dalam sekejap. Xiao Yan segera melesat ke arah si pria dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat brutal. Sepertinya meskipun pukulan tadi telah menghancurkan Xiao Yan,
Namun hal tersebut tidak membuat Xiao Yan mundur dan malah membuat Xiao Yan berjuang lebih keras. Ini merupakan pertarungan yang mustahil untuk dimenangkan, tetapi Xiao Yan pada saat ini tampak dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mata si pria itu pun menjadi semakin suram melihat Xiao Yan yang kembali bergegas. Merupakan sebuah keajaiban bahwa Xiao Yan dapat bertahan hidup di bawah tinju dari si pria. Dirinya juga tidak menyangka bahwa Xiao Yan masih belum menyerah dan tidak berniat untuk melarikan diri. Yang lebih mencengangkan lagi, Xiao Yan pada saat ini masih terus berjuang untuk berhadapan dengan si pria. Si pria juga pada saat ini memiliki mata yang jernih dan terlihat jelas bahwa dirinya tidak memilih untuk menelan pil energi dengan gegabah. Sosoknya tampak sangat waspada terhadap energi iblis ini. Setelah melihat penampilan gila Xiao Yan, pria itu juga pada saat ini menjadi semakin waspada. Sosoknya bergumam bahwa energi iblis seperti ini bisa membuat orang benar-benar kehilangan akal. Sungguh sangat konyol bahwa seorang Dogat benar-benar berani melawan keabadian. Si pria pun seketika menggeretakkan giginya dan sosoknya segera meningkatkan kekuatan ketika melesatkan tinju ke arah Xiao Yan. Benturan pada saat ini kembali terjadi dan saat berikutnya ketika Xiao Yan bertabrakan, akhir ceritanya masih sama dengan sosok Xiao Yan yang kembali melesat mundur. Xiao Yan kembali dihancurkan oleh pukulan dari langkah kedua keabadian dan Xiao Yan pada saat ini kembali tergeletak. Sosok Xiao Yan juga kembali terbungkus oleh api hitam sementara si pria pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya segera berkata bahwa mari mereka mengakhiri permasalahan ini. Si pria menggeretakkan giginya karena dirinya benar-benar gagal menghabisi Xiao Yan secara langsung dalam dua pertempuran berturut-turut. Sosoknya pada saat ini melesat dan menyadari hal tersebut. Kulit kepala Xiao Yan pada saat ini terasa mati rasa. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa kesenjangan mereka masih terlalu besar. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum pahit dan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah sosok yang benar-benar mendekat dengan tinjunya. Namun sesaat kemudian sesosok mengembun di belakang Xiao Yan sebelum akhirnya bergabung dengan Xiao Yan. Hanya dalam sekejap mata keduanya pada saat ini bergabung dan energi Xiao Yan seketika melonjak. Bahkan pria yang melesat ke arah Xiao Yan juga tidak menyadarinya dan sosoknya hanya melihat adanya sayap bela diri yang pada saat ini melesat. Xiao Yan juga kembali dalam sekejap dan melihat penampilan aneh ini. Si pria menggertakkan gigi. Sebuah cambuk pada akhirnya segera mulai muncul di telapak tangan sosok tersebut. Cambuk ini diayunkan langsung ke arah Xiao Yan dan cambuk ini mengeluarkan aura yang sangat kuat. Cambuk ini pun melesat dalam sekejap mata dan begitu hendak mengenai targetnya, cambuk ini tidak mengenai apapun karena sosok Xiao Yan telah menghilang. Xiao Yan selamat dari cambuknya dan bersamaan dengan hal tersebut, pria ini seketika merasakan angin bertiup di wajahnya dan pupil matanya menyusut. Sosoknya tiba-tiba berbalik mengangkat tangan dan menggunakan kekuatan keabadian untuk memadatkan perisai cahaya. Sesaat kemudian sebuah cahaya dingin menyala tiba-tiba menghantam perisai cahaya si pria. Percikan api berterbangan kemana-mana dan tubuh si pria pada saat ini bergetar. Sesaat kemudian perisai benar-benar dihancurkan dan tubuh si pria terlempar mundur. Bersamaan dengan hal tersebut serangan yang ternyata dari Xiao Yan juga pada saat ini kembali meraung. Xiao Yan menggabungkan diri dengan klon pemakan jiwa tetapi Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan jahat dari jutaan jiwa. Xiao Yan hanya menggunakan hal tersebut untuk menopang suplai sayap Dewa Bela Diri. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa mengeluarkan teknik bawaan dari sayap tersebut. Pada saat ini sayap Dewa Bela Diri atau sayap Dewa Perang benar-benar bersinar dengan kilau emas hitam. Sayap ini memberikan Xiao Yan kecepatan yang sangat cepat, bahkan bilah tajam di ujung sayap ini juga benar-benar menyelimuti pria tersebut dengan gila-gilaan. Wajah si pria pun berubah drastis karena meskipun dirinya bereaksi sangat cepat, salah satu lengannya pada saat ini masih terpotong oleh serangan Xiao Yan.
Meskipun kekuatan pemulihan dari seorang keabadian sangat cepat, tetapi si pria pada saat ini masih terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa seorang Dogat akan bisa menekannya hingga ke tahap ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera memegang pedang berat misterius. Cahaya merah kembali menyala di mata Xiao Yan. Xiao Yan juga sekali lagi mengeluarkan lebih dari belasan pil energi di telapak tangannya. Xiao Yan kembali memasukkan belasan pil ini ke dalam mulutnya dan mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, si pria pada akhirnya menyadari sesuatu. Sosoknya pada saat ini bergumam, tampaknya bocah ini belum kehilangan akal sehatnya. Selain itu dirinya juga sepertinya hanya menggunakan si pria sebagai sparring partner. Selain itu ketika dirinya melihat sayap dewa bela diri emas hitam di belakang Xiao Yan dan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi semakin kuat, pria ini tidak lagi berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dogat bintang 8. Si pria pun kembali bergumam bahwa orang ini tampaknya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Dirinya khawatir kekuatan sejatinya juga merupakan keabadian. Selain itu alasan mengapa dirinya tidak takut bukan hanya karena energi iblis. Tampaknya orang ini memang tidak pernah takut kepada si pria sedari awal. Bocah ini benar-benar memiliki keyakinan yang mutlak untuk bisa mengalahkan si pria. Memikirkan hal ini si pria pun menggertakkan gigi dan tidak ingin terlalu banyak berpikir. Sosoknya segera bergegas menuju ke kabut abu-abu dan berusaha untuk melarikan diri. Sosoknya tampaknya tidak ingin lagi berurusan dengan Xiao Yan yang gila. Melihat hal tersebut senyum tegas pada saat ini seketika muncul di wajah Xiao Yan. Belasan pil energi yang baru saja ditelan oleh Xiao Yan tidak hanya membuat mata Xiao Yan merah. Ada juga garis-garis merah yang pada saat ini menjalar dan muncul di separuh wajah Xiao Yan. Pada saat ini energi iblis di tubuh Xiao Yan juga sudah sangat kuat. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih mempertahankan tingkat rasionalitasnya. Sosok Xiao Yan pun kembali melesat menuju ke arah si pria yang hendak melarikan diri. Melihat Xiao Yan yang semakin gila pada saat ini, permaisuri benar-benar terlihat tersepona. Xiao Yan telah menelan lebih dari 60 pil energi dan Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin gila. Permaisuri juga pada saat ini menyadari bahwa hal ini memang sesuatu yang diperlukan oleh Xiao Yan. Begitu Xiao Yan menelan energi iblis ini, selain dari energi iblis yang kuat, pil energi ini juga mengandung origin Qi yang berkelanjutan dan energi ini sangatlah murni. Hal itulah yang pada akhirnya mengharuskan Xiao Yan bertempur dengan gila-gilaan. Xiao Yan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan keabadian ini. Selain itu di dalam pertempuran ini tanpa disadari origin Qi Xiao Yan juga pada saat ini telah mencapai 450 juta. Hanya dalam waktu singkat belasan pil energi ini telah meningkatkan pondasi Xiao Yan sebanyak puluhan juta. Sementara itu di sisi lain dengan teknik 13 seni pembunuh dewa, serangan sengit Xiao Yan pada akhirnya benar-benar memukul mundur si pria. Sosoknya menjadi semakin aneh ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini seolah-olah telah bangkit. Si pria melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya, namun tampaknya dirinya benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari pengajaran Xiao Yan. Si pria terus-menerus melarikan diri sementara Xiao Yan terus-menerus mengikuti si pria. Pria itu pun mengerutkan kening. Ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang terus-menerus mengejar tanpa menyerah, dipaksa melarikan diri oleh seorang Dogat. Hal ini benar-benar sangat memalukan baginya. Hanya saja si pria berpikir bahwa dalam kasus ini tidak masalah apakah itu memalukan atau tidak. Dirinya merasakan adanya sesuatu yang salah dan dirinya memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Oleh karena itu yang terpenting pada saat ini adalah bertahan hidup di tempat ini. Dua sosok pada saat ini terlihat dengan kencang di tengah kabut abu-abu. Pergerakan keduanya ini pada saat ini dapat terpantau oleh dua sosok yang terlihat sedang berdiri.
Sosok-sosok ini adalah sosok-sosok dari dunia Taiksu yang dikenali oleh Xiao Yan, sosok yang merupakan 927 pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah seorang Dogat mengejar makhluk keabadian? Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat menundukkan kepalanya dan menatap ke arah tanah, ada belasan mayat di sekitarnya yang seperti mumi dan tampak telah kehabisan darah. Sementara itu sosok lainnya yang merupakan 893 pada saat ini segera berjalan ke sampingnya, dengan mengenakan Void God Armor. Sosoknya berkata, apakah 927 tidak melihat sayap di belakang sosok tersebut? Bagaimana mungkin bisa ada teknologi stick seperti itu di alam sejati Xuan Yin? 927 pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga melihatnya. Seharusnya itu adalah sayap dewa bela diri, tetapi itu seharusnya milik teknologi stick kuno yang bukan berasal dari Taiksu. Begitu selesai berbicara, sosoknya menoleh ke arah 893 dan bertanya apakah 893 ingin mengejarnya. 893 merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa itu hanyalah teknologi Styx yang terbelakang. Teknologi ini tidak ada gunanya bagi orang-orang dari dunia Taiksu. Mereka tidak perlu membuang-buang waktu di sini dan sebaiknya mereka terus mencari makhluk keabadian yang tersisa. 927 pun menganggukkan kepalanya dan mereka pada saat ini kembali fokus pada urusan masing-masing. Keduanya pada saat ini tampaknya sedang berburu makhluk keabadian di tempat ini. Menurut apa yang dikatakan oleh permaisuri, Void God Armor dapat menyerap esensi dan darah dari makhluk keabadian. Dengan begitu maka dirinya akan bisa mengeluarkan kekuatan dari keabadian. Jika demikian maka semakin banyak makhluk keabadian yang mereka buru maka akan semakin kuat mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini nyala api terlihat membumbung ke langit. Di ujung dari nyala api melihat sosok keabadian yang tampak terlihat mengenaskan. Wajahnya terlihat murung dan sosoknya tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan Xiao Yan yang gila. Si pria pada saat ini terus-menerus memadatkan perisai energi cahaya untuk berhadapan dengan serangan Xiao Yan. Meskipun serangan-serangan Xiao Yan ini dapat ditahan, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa serangan dari seorang Dogat ini benar-benar sangat kuat. Keganasan Xiao Yan dan keagresifan Xiao Yan juga benar-benar melampaui harapan si pria. Terlebih lagi kecepatan Xiao Yan juga benar-benar mencengangkan dan si pria hanya bisa menggertakkan gigi. Si pria pada saat ini benar-benar merasa frustasi karena bahkan dirinya tidak bisa melarikan diri sama sekali dari Xiao Yan. Si pria pun seketika berkata bahwa mereka benar-benar tidak memiliki dendam satu sama lain. Mengapa mereka pada saat ini tidak melakukan gencatan damai dan sama-sama mundur selangkah? Selain itu, bukankah akan lebih baik jika mereka berdua saling menjaga dan bekerja sama? Mereka tidak perlu bertempur dan menimbulkan kematian di salah satu pihak. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa tidak menjadi permasalahan jika mereka ingin bekerja sama, tetapi si pria harus menyumbangkan esensi darah jiwanya kepada Xiao Yan. Si pria pun mendengus dingin mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Si pria pun segera berkata kepada Xiao Yan sebaiknya dirinya jangan melangkah terlalu jauh karena dengan hanya kekuatan Dogat. Sebelum si pria menyelesaikan perkataannya, Xiao Yan meraung dengan marah ketika mengeluarkan teknik 9 sayap hantu pembunuh. Sayap emas hitam Xiao Yan menarik dengan liar dan sarangan tajamnya benar-benar dilesatkan. Mata si pria tiba-tiba menyusut dan sosoknya pada saat ini seketika menggertakkan gigi. Si pria juga semakin merinding setelah menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan pada saat sebelumnya masih belum serius. Ekspresi si pria pun berubah menjadi semakin suram dan sosoknya pada saat ini segera melesat dari serangan Xiao Yan. Si pria pun melesat berusaha untuk menghindar dan begitu cahaya serangan Xiao Yan pada saat ini mendekati si pria, sosoknya segera dengan cepat menghindar dan serangan Xiao Yan langsung menembus pohon raksasa di hadapannya.
Dengan tebasan ini pohon raksasa itu pun seketika roboh dan si pria seketika tersenyum. Sosoknya melayang di udara dan berkata dengan dingin bahwa sepertinya dirinya tidak perlu lagi mengambil tindakan. Xiao Yan telah melanggar aturan tempat ini dan Xiao Yan akan segera menerima akibatnya. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah si pria. Xiao Yan berteriak bahwa langkah kedua keabadian benar-benar melakukan trik seperti itu ketika berhadapan dengan Dogat. Si pria pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa selama musuh bisa dibunuh metode apapun tidak benar-benar terlalu penting di dalam pertempuran. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tanah di bawah Xiao Yan mulai menggeliat. Menyadari hal tersebut si pria pun pada saat ini sedikit mundur karena dirinya tahu Xiao Yan akan seketika dihancurkan. Pada saat ini terlihat adanya pohon besar yang merambat yang dipenuhi dengan gigi tajam yang terbang lurus ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika melesat dan Xiao Yan merasa sedikit gugup. Namun meskipun begitu Xiao Yan berpikir bahwa tidak mungkin permaisuri akan berbohong kepada Xiao Yan dengan sangat tenang sebelumnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tentu saja benar-benar masih merasa deg-degan. Sementara itu si pria pada saat ini segera berteriak bahwa Xiao Yan akan mati tanpa tubuh karena Xiao Yan melanggar peraturan. Si pria pada saat ini menyilangkan tangannya dan bersiap untuk melihat bagaimana Xiao Yan akan menghadapi tumbuhan tersebut. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menghindari pergerakan dari tanaman merambat yang seperti ular berbisa. Tidak peduli seberapa cepat Xiao Yan, pada akhirnya Xiao Yan tidak bisa menghindari serangan dari pohon merambat ini. Begitu pohon ini hendak menyerang Xiao Yan, permaisuri di kejauhan menghentakkan kakinya dengan ringan. Sosoknya berkata dengan lembut bahwa dirinya adalah suaminya dan mereka jangan bersikap kasar. Suara permaisuri ini tidak nyaring dan hampir tidak ada yang bisa mendengarnya. Namun sesaat suara tersebut keluar, pohon ini pun seketika tiba-tiba berhenti. Melihat hal ini Xiao Yan pun menghela nafas panjang dan Xiao Yan kembali memandang ke arah pria yang menggantung di udara. Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pria tersebut. Xiao Yan berteriak dengan keras bahwa itu semua dilakukan oleh si pria. Xiao Yan tidak akan menghancurkan pohon itu jika si pria berani menerima serangan Xiao Yan. Dirinya dengan sengaja menghindarinya hingga pada akhirnya semua ini terjadi. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pada saat ini pohon merambat terdiam sebelum akhirnya mulai menggeliat. Pohon ini pun meraung ke arah si pria dan ekspresi si pria berubah drastis. Sosoknya pada saat ini bergegas untuk melarikan diri dari pengejaran pohon merambat. Si pria pun bergumam di dalam hatinya ketika bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Tiba-tiba pohon ini mematuhi perintah seorang manusia yang berada di tingkat Dogat. Si pria pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya tanpa mengetahui alasan pasti dari semua ini. Setelah beberapa saat melarikan diri, si pria juga tidak bisa menghindari pengejaran tersebut. Sosoknya segera melesat ke arah Xiao Yan dan sosoknya segera memuntahkan seteguk darah. Sosoknya memadatkan esensi darah dan jiwa dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Sosoknya berteriak bahwa ini adalah esensi darah dan jiwanya. Dirinya berharap mereka akan bisa menjalin kerjasama. Xiao Yan seketika membuka telapak tangannya dan Xiao Yan langsung menangkap esensi jiwa dan darah ini. Selanjutnya Xiao Yan meminta pohon merambat untuk menunggu sejenak. Xiao Yan lanjut berkata bahwa semua ini adalah salah paham dan biarkan permasalahan ini berlalu. Sosok pohon ini pun seketika berhenti dan terdiam, tetapi sosoknya tidak mundur. Suasana telah mencapai titik ini dan sepertinya sulit untuk bertahan hidup tanpa pohon tersebut menghabisi seseorang. Sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka patuh. Dirinya adalah lelaki dari permaisuri dan mereka harus mendengarkan perkataannya. Begitu perkataan ini terdengar, tanaman merambat itu pun bergoyang sebelum akhirnya menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat.
Tidak peduli aturan apapun yang dilanggar oleh Xiao Yan selanjutnya, tampaknya hal ini tidak akan lagi berimbas kepada Xiao Yan. Sementara itu setelah melihat bahwa pohon ini benar-benar mundur, mata si pria menjadi semakin melebar. Sebagai makhluk keabadian, dirinya telah melihat banyak hal aneh di dunia ini. Jika itu hanyalah pohon biasa, hal tersebut tidak akan terlalu mengejutkan baginya. Namun mereka pada saat ini berada di hutan belantara keabadian yang terkenal. Semua kehidupan di dalamnya diubah oleh kehendak keabadian yang telah mati. Setidaknya tidak akan mungkin bagi seorang Dogat untuk bisa memerintahkan sosok-sosok yang menempati tempat ini. Pria itu seketika benar-benar bingung dan pikirannya dipenuhi dengan penuh pertanyaan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengabaikan si pria dan Xiao Yan memutuskan untuk duduk bersila. Terlalu banyak origin ki di tubuh Xiao Yan yang bergejolak dan Xiao Yan perlu waktu untuk mencernanya. Xiao Yan pun segera berkata dengan dingin bahwa siapapun yang mendekati Xiao Yan harus dibunuh tanpa ampun. Si pria pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya sedikit enggan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya tahu bahwa ini merupakan sebuah perintah dari Xiao Yan. Si pria merasa sedikit enggan, tetapi begitu melihat momentum mendebarkan sebelumnya, si pria tanpa banyak berbicara segera berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan melihat ke sekeliling. Bersama dengan hal tersebut, permaisuri juga seketika datang ke samping Xiao Yan. Permaisuri perlahan berjalan dengan kelinci Bing Yun yang berada di pelukannya. Si pria pun menoleh sementara permaisuri berkata agar si pria jangan khawatir. Dirinya adalah istri dari Xiao Yan dan dirinya bukanlah ancaman. Melihat permaisuri yang tersenyum, si pria pada saat ini melongok. Si pria menatap ke arah wajah yang tampak benar-benar sangat menakjubkan. Sosoknya telah bertemu dengan banyak keindahan yang tidak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi dirinya benar-benar baru menemukan kecantikan yang seperti ini. Si pria pun seketika menyapa permaisuri dan hendak mengucapkan kata cantik. Namun si pria seketika tersadar dan sosoknya pada saat ini tersipu malu. Sementara itu permaisuri senyum ringan dan tampak tidak terlalu peduli dengan pria tersebut. Permaisuri tidak menggunakan keterampilan pesona apapun, tetapi hal ini merupakan sesuatu yang telah ada sejak awal. Dapat dikatakan bahwa pesona semacam ini merupakan pesona bawaan dari lahir. Secara alami seseorang akan tersepona ketika menatap ke arah permaisuri. Tampaknya bahkan seorang makhluk keabadian juga benar-benar sangat sulit untuk menahan pesona dari permaisuri. Sementara itu di sisi lain si pria pada akhirnya segera tersadar dan tiba-tiba mengerutkan kening. Sosoknya segera berteriak bahwa seseorang telah mendekat. Begitu selesai berbicara, sosoknya segera menggerakkan tubuh dan tiba-tiba mengambil tindakan. Sementara itu permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang sedang duduk bersila dan menunggu dengan tenang di sisinya. Permaisuri tampaknya tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya dan tampak tidak peduli pada dunia. Xiao Yan mendapatkan manfaat dari pertempuran berturut-turut dan hal ini memungkinkan lautan origin Ki Xiao Yan terus menyerap origin Ki murni yang disediakan oleh pil energi. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya yang masih dipenuhi dengan cahaya merah. Sumber energi di murni telah diserap oleh Xiao Yan, namun energi jahat tetap berada di tubuh Xiao Yan. Energi jahat di tubuh Xiao Yan ini sangat banyak dan kuat dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Beruntung Xiao Yan selalu menjaga pikirannya tetap jernih. Energi iblis ini juga pada akhirnya membuat Xiao Yan menjadi semakin bersemangat dan Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit kehilangan akal sehatnya. Xiao Yan pun tiba-tiba berdiri dan Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya menatap ke arah permaisuri. Kilatan api jahat berkobar di mata Xiao Yan dan lengan Xiao Yan seketika terentang. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan memeluk permaisuri sebelum akhirnya Xiao Yan mencium permaisuri. Sesaat berikutnya tubuh Xiao Yan kembali bergegas dan menghilang melesat ke kabut abu-abu.
Permaisuri benar-benar ditinggalkan dengan rona merah di pipinya dan hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang menghilang karena dipanggil oleh Bude Yanti untuk mencuci beras.